Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wade Sri Murtia dengan NIM 24650065 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi yaitu tentang jenis-jenis perangkat mikrokontroler. Tentang saya di sini ada klasifikasi berdasarkan arsitektur, di mana itu terdapat dua arsitektur, yaitu arsitektur hardware dan arsitektur von Neumann, di mana arsitektur hardware yaitu memisahkan memori program dan data dan akses lebih cepat, di mana arsitektur von Neumann yaitu satu jalur untuk program dan data dan struktur lebih sederhana. Terus ada klasifikasi berdasarkan nomor data, di mana yaitu ada 8 bit, contohnya Atmega 328, Atmega 85, dan bit PIC 16F. Terus yang 16 bit itu contohnya MSP 430 dan PIC 24. 32 bit yaitu contohnya seperti ARM Cortex M dan ESP32. Terus ada mikrokontroler AVR, di mana contoh serinya yaitu Atmega 328P dan Atmega 2560, Atmega 85. Kelebihannya yaitu arsitektur cepat, mudah diprogram di Arduino Uno. Dokumentasinya cukup lengkap dan kekurangannya itu tidak cocok untuk aplikasi berat. Terus ada Atmega 328P, di mana Atmega 328P adalah mikrokontroler AVR 8 bit yang paling populer karena digunakan pada Arduino Uno, menggunakan arsitektur hardware dan teknologi rich sehingga memiliki efisiensi instruksi yang tinggi. Spesifikasi utamanya yaitu arsitektur AVR 8 bit, clock speed 16 MHz, flash memory 32 KB, SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB, pin input outputnya itu 23 pin, periferalnya yaitu ADC 10 bit, PWM, UART, SPI, 12C, dan timer. Atmega 2560, di mana Atmega 2560 adalah versi besar dari Atmega 328P, digunakan pada Arduino Mega, cocok untuk proyek kompleks yang membutuhkan banyak pin dan memori. Spesifikasi utamanya itu arsitekturnya AVR 8 bit, clock speed 16 MHz, flash memory 256 KB, SRAM-nya 8 KB, EEPROM-nya 4 KB, pin input outputnya 86 pin, dan periferal lengkapnya itu 4 AURT 16, channel ADC 10 bit, 15 PWM, SPI, 12C, 6 timer, dan lebih banyak daripada Atmega 328P. Terus ada ATtini 85, di mana dia adalah mikrokontroler AVR mini berukuran sangat kecil dengan jumlah pin sedikit, namun tetap cukup kuat untuk aplikasi kecil seperti sensor, wearable device, atau proyek IoT sederhana. Spesifikasi utamanya yaitu arsitektur AVR 8 bit, clock speed 8 MHz, atau dapat 20 MHz dengan kristal. Flash memorinya itu 8 KB, SRAM-nya 512 byte, EEPROM-nya 512 byte, pin input outputnya itu ada 6 pin. Terus untuk periferalnya itu ADC 10 bit, PWM, timer, SPI atau bit bank, 12C atau USI. Terus ada mikrokontroler PIC, di mana contoh serinya yaitu PIC 16F877A dan PIC 18F4550. Kelebihannya yaitu stabil untuk industri banyak model bawaan, kekurangannya yaitu pemrogramannya lebih kompleks. PIC 16F877A adalah mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIC 16 yang sangat populer di dunia pendidikan dan industri. Skala kecil karena stabil, mudah didapat, dan dokumentasinya lengkap. Spesifikasi utamanya yaitu arsitektur RISC 8 bit, clock hingga 20 MHz, flash memorinya 14 KB, RAM-nya 368 byte, EEPROM-nya 256 byte, pin input outputnya 33 pin. Terus untuk periferalnya itu 10 bit ADC 8 channel, 2 CCP atau PWM, UART, SPI, dan 12C, timer 0,1,2, watchdog timer, dan interrupt sistem lengkap. Terus ada PIC 16F877A, di mana dia merupakan mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIC 18, namun dengan fitur jauh lebih canggih dibandingkan PIC 16F877A. Seri ini populer karena mendukung USB 2.0, sehingga sangat sering dipakai untuk perangkat yang terhubung ke komputer. Spesifikasi utamanya yaitu arsitektur Enhanced RISC 8 bit, clock hingga 48 MHz atau PLL, flash memorinya 32 KB, RAM-nya 2 KB, EEPROM-nya 256 byte, pin input outputnya yaitu 35 pin. Untuk periferalnya yaitu USB 2.0 full speed 12 Mbps, 10 bit ADC 13 channel, PWM, eCCP dan CCP, UART, SPI, dan 12C, timer 0-3 atau lebih banyak dari PIC 16. Extend intrusion set itu lebih cepat.
Terus ada microcontroller ARM Cortex-M, di mana contoh serinya yaitu STM32F103 dan STM32F407. Kelebihannya yaitu performa tinggi, fitur lengkap atau DMA ADC tinggi. Kekurangannya itu kurva belajar lebih sulit. Terus ada STM32F103 atau Cortex M3, di mana dia adalah microcontroller berbasis ARM Cortex M3 yang sangat populer terutama pada board Blue Pill. Microcontroller ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi namun tetap hemat daya. Spesifikasi utamanya yaitu ARM Cortex M 32 bit clock hingga 72 MHz. Flash memorinya itu 16 KB sampai 128 KB tergantung varian. Terus ada SRAM-nya yaitu 6 KB sampai dengan 20 KB. Untuk pin input outputnya itu 37 sampai 51 pin. Fitur periferalnya 12 bit, ADC-nya 10 sampai 16 channel, 12 bit DAC pada beberapa varian. Untuk UART-nya terus UART SPI 12C USB 2.0 atau FS device mode. Terus ada CAN bus timer 16 bit dan 32 bit dan DMA controller. STM32F407 atau Cortex M4F adalah microcontroller ARM Cortex M4F dengan unit floating point atau FPU dan kecepatan sangat tinggi. Banyak digunakan dalam aplikasi audio processing, robotika tingkat lanjut, sistem industri, dan sistem real time. Spesifikasi utamanya yaitu ada core ARM Cortex M4F 32 bit dengan FPU, clock hingga 168 MHz, flash memorinya 512 KB sampai dengan 1 MB, SRAM-nya 128 KB, pin input outputnya itu hingga 140 pin, dan fitur atau periferalnya yaitu ADC 12 bit atau 24 channel, DAC 12 bit, 2 channel, Ethernet, MAC USB OTG FS atau H, CAN bus 12S audio atau SDIO, penyimpanan SD card, kamera interface atau DCMI, PMW, timer advanced, DMA tingkat lanjut, dan hardware DSP instruction set. Terus ada microcontroller 8051. Contoh serinya itu AT89S51 dan AT89C52. Kelebihannya sederhana untuk pembelajaran, kekurangannya teknologinya masih sangat lama. Terus ada AT89S51 di mana dia adalah microcontroller 8 bit buatan Atmel, sekarang microchip yang kompatibel penuh dengan arsitektur Intel 8051. Microcontroller ini banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran, kontrol sederhana, sehingga sistem otomatis kecil. Di mana fitur utamanya itu ada memori flash 4 KB, RAM internal 128 byte, EEPROM-nya tidak tersedia, pin input outputnya 32 pin. Untuk input output portnya 0 sampai 3. Timernya dia 2 timer atau counter. Usapnya ada serial port, interrupt 6 sumber interupsi, kecepatannya hingga 24 MHz. Instruction setnya itu kompatibel 8051 atau 111 instruksi. Terus ada AT89C52 di mana dia adalah pengembangan dari AT89S51 dengan peningkatan kapasitas memori flash dan fitur tambahan. Tetap mengusung arsitektur 8051. Fitur utamanya itu memori flash 8 KB atau 2 kali dari AT89S51, RAM internalnya 256 byte lebih besar, EEPROM-nya tidak tersedia, pin input outputnya dia terdapat 32 pin. Timernya 3 timer atau lebih banyak daripada 2 AT89S51. Usapnya ada interrupt 8 sumber interupsi, kecepatannya hingga 24 MHz. Microcontroller IoT atau ESP8266 ESP32, di mana ESP8266 yaitu terdapat WiFi terintegrasi dan murah. ESP32 WiFi plus Bluetooth 32 bit performa tinggi, cocok untuk IoT dan smart home. Terus ada ESP8266 di mana dia adalah microcontroller WiFi yang sangat populer karena harga murah, mudah diprogram, dan hemat daya. Banyak digunakan pada IoT skala kecil. Fitur utamanya itu terdapat CPU, WiFi, flash, GPOE, ADC, PoW, protokol, dan mode WiFi. Terus ada
ESP32, di mana dia adalah versi lebih canggih daripada ESP8266 dengan dual core, Bluetooth, GPIO lebih banyak, serta fitur sensor internal. Terus fitur utama CPU-nya dia dual core Tensilica LX6. Terus ada Bluetooth, GPIO, ADC, DCA, PMW, sensor internal, dan protokol. Terus ada microcontroller MSP430, di mana dia adalah keluarga microcontroller 16 bit yang dibuat oleh Texas Instruments, terkenal dengan ultra low power consumption, sangat hemat daya. Banyak digunakan pada sistem sensor berbasis baterai, wearable device, medical device, dan alat ukur meter dan instrumen industri, dan aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya super rendah. Terus ada microcontroller MSP430, di mana fitur utamanya itu terdapat arsitektur 16 bit, terdapat ultra low power, terdapat clock system fleksibel, memori, dan perangkat peripheral. Terus kesimpulan, pada masing-masing jenis microcontroller memiliki karakteristik, kelebihan, dan penggunaan khas sesuai kebutuhan aplikasi, di mana itu satu microcontroller AVR atau Atmega ATtiny, contohnya Atmega 328P, Atmega 2560, Attiny 85, mudah diprogram dan cocok untuk pemula dan proyek hobi hingga prototipe. Fiturnya cukup lengkap, hemat daya, dan harga murah. Keterbatasannya itu clock relatif rendah 16-20 MHz, tidak cocok untuk aplikasi berat. Kesimpulannya yaitu AVR sangat ideal untuk pembelajaran dan sistem embedded sederhana menengah. Yang kedua ada microcontroller PIC, di mana kesimpulannya yaitu PIC cocok untuk aplikasi industri skala kecil menengah yang membutuhkan kestabilan dan keandalan. Yang ketiga ada ARM Cortex-M, di mana kesimpulannya yaitu STM32 adalah pilihan terbaik untuk aplikasi profesional dan industri yang memerlukan performa tinggi. Yang keempat ada microcontroller 8051, di mana kesimpulannya dia cocok sebagai microcontroller dasar untuk belajar arsitektur dan namun kurang sesuai untuk aplikasi modern. Terus ada microcontroller IoT, di mana dia adalah pilihan terbaik untuk aplikasi IoT karena konektivitas wireless-nya bawaan dan performanya yang sangat kuat. Terus ada microcontroller ultra low power, di mana dia sangat ideal untuk perangkat berbasis baterai yang harus bertahan bertahun-tahun. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.